kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan. Tapi sebelum masuk ke situ, kita dari luar dulu karena nanti ini ada berkaitan sampai menuju ke keyakinan kelas. Sebelumnya lebih dan kurang saya mohon maaf karena telah mengganggu waktu Bapak Ibu untuk berkegiatan lainnya. Jadi minta izin waktunya sebentar. Mana tahu nanti ada yang berkepentingan. Maksudnya apa sih? Jadi budaya positif, sekolah itu diibaratkan lahan pertaniannya. Guru itu adalah sebagai petani dan siswa itu adalah sebagai bibitnya. Jadi kalau guru itu kalau bibitnya bagus, berarti petaninya berhasil menjaga hasil dari kebunnya itu. Jadi seperti itulah guru diharapkan di dalam sekolah itu dia bisa mendorong, memotivasi mengevaluasi dari siswa tersebut agar dia berkembang, potensinya semakin berkembang, yang diharapkan nanti anak-anak ini tumbuh dia menjadi siswa yang berprestasi dan juga berkarakter. Karena di sekolah itu bukan hanya mencari nilai akademik saja ya, seperti konten 100 gitu kan, 90 tidak. Tapi sekolah itu juga menanamkan karakter. Nah, untuk menanamkan karakter inilah nanti timbul suatu kebiasaan baik, namanya adalah budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai supaya nanti murid ini bisa mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga kita tahu bahwa murid semua manusia dari lahir mereka keren. Kita tahu bahwa semua manusia itu dari lahir mereka tidak berdosa, yang bersih semuanya. Yang membuat manusia itu berubah itu kenapa? Karena faktor keluarga, yaitu menjadi manusia yang bernilai positif, yaitu dan pengaruh-pengaruh perilaku buruk yang membuat mereka berperilaku seperti itu. Jadi konsep inti dari budaya positif ini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan juga segitiga restitusi. Jadi saya di sini hanya sampai kepada keyakinan kelas saja, karena ini nanti akan kita laksanakan di semester berikutnya. Pertama, kita masuk dulu ke perubahan paradigma. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku. Berapa poin kerangka cara berpikir kita. Yang pertama, itu realitas atau kebutuhan kita sama. Ini ada perbandingan dua ya, stimulus respon dengan teori kontrol. Yang teori berpikir cara lama itu kita itu menganggap kebutuhan kita itu semuanya sama. Tetapi bila kita berpikir kembali bahwa manusia itu kebutuhannya tidak sama, kebutuhannya berbeda. Mungkin ada menurut si A ini perlu, menurut si B misalnya ini nggak perlu. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa manusia itu semua kebutuhannya sama ya. Jadi tergantung kepada manusianya apa aja kebutuhan yang diperlukannya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut cara berpikir lama.
Tetapi menurut cara berpikir baru, semua orang memiliki gambaran berbeda. Misalnya, menurut si A, orang ini dia misalnya periang misalnya. Menurut si B belum tentu. Bisa jadi mungkin dia periangnya karena ada motivasinya, entah karena ingin diakui misalnya. Atau misalnya menurut si B, orang ini dia pendiam, belum tentu mungkin. Karena kita tidak bisa menilai orang dari luarnya saja ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu cara berpikir lama. Kita berharap orang ini berpikirannya sama dengan kita, tapi kita tanpa sadari kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi cara berpikir orang itu tidak sama. Kita tidak bisa memaksakan orang lain itu berpikir sama dengan kita ya. Bisa jadi dia ada sudut pandang lain. Jadi kita tidak bisa memaksakan sudut pandang orang itu kepada kita. Ya kita hanya di situ sebatasnya hanya menghargai sudut pandang orang yang tidak sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contohnya misalnya ada seorang berbuat salah, jadi kita langsung mencap atau menjudge orang itu dengan perilaku yang salah itu. Kita tidak tahu orang itu berbuat salah tentu ada dasarnya, ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi di situ. Jadi kebanyakan orang seperti itu hanya melihat orang saat itu saja. Dia tidak melihat orang berbuat buruk itu pasti ada hal yang mendasarinya. Bisa saja saat itu dia tidak sengaja, misalnya apakah karena dia lapar misalnya kan, atau apakah karena dia kurang kasih sayang. Jadi kita nggak bisa langsung mencap orang itu buruk ya, nggak bisa kita langsung mencap orang itu jelek seperti yang terlihat saat itu saja. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Jika kita keluar dari cara berpikir itu, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa mengontrol kita ya. Sekuat apapun orang mengontrol kita, kalau kita tidak mau dikontrol orang lain, kita tetap keluar dari kontrol orang tersebut. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Jadi kalau yang teori lama itu saya bisa mengontrol orang lain. Tidak, orang lain itu merasa terkontrol. Kenapa? Karena dia merasa ada semacam terikat. Karena dia semacam ada supaya aman aja. Tapi kenyataannya apa? Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Ya, paksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi saat kita melihat anak gagal misalnya ya, kita memaksa gitu kan, misalnya memaksa dia belajar, memaksa dia berbuat sesuatu. Ternyata itu cara berpikir sekarang untuk supaya keluar dari kegagalan tersebut adalah dengan adanya kolaborasi. Maksudnya kolaborasi di sini adalah berdiskusi, menciptakan pilihan-pilihan baru, maksudnya tawaran-tawaran baru. Di mana baiknya? Apakah menurut kamu begini bagus? Apakah menurutmu itu buruk? Kalau ini baik, apa dampaknya? Kalau ini buruk, apa dampaknya? Jadi cara berpikir sekarang lebih kepada kolaborasi atau diskusi. Bagaimana supaya tidak ada istilahnya bujukan gagal lagi ya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau sekarang model berpikirnya semuanya menang. Mau itu salah tetap menang, mau itu benar tetap menang. Kenapa? Dia salah karena ada faktor penyebabnya. Jadi tidak ada istilahnya menang atau kalah, tapi semuanya menang. Semuanya menang ya. Jadi inilah bentuk-bentuk beberapa poin dari perubahan cara berpikir kita dari cara stimulus respon ke teori kontrol. Selanjutnya, nah untuk mencapai perubahan paradigma tersebut, pertama kali kita harus menerapkan disiplin positif dulu. Ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang sama orang itu adalah tata tertib, teratur, kepatuhan, atau peraturan. Orang cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Mengutip dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara,
Disiplin itu bersifat kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya untuk disiplin. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah orang lain mendisiplinkan kita. Untuk menciptakan murid yang disiplin, tentunya gurunya lah sebagai penguasanya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin yang memiliki motivasi internal. Maksudnya ya yang dari diri sendiri, bukan karena paksaan dari penguasa, bukan karena paksaan dari gurunya. Tapi budaya positif ini disinilah tujuannya ingin membangkitkan anak supaya dia disiplinnya itu karena dirinya sendiri, bukan karena gurunya. Jadi disiplin diri dapat membuat seseorang itu menggali potensinya ya, menuju kepada sebuah tujuan. Bagaimana cara kita mengontrol diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa contohnya? Ini dia ya. Nih, yang sudah selalu kita gaungkan di sekolah yaitu nilai dari profil belajar Pancasila, beriman, bertakwa. Jadi nanti saya minta kepada Bapak Ibu guru semuanya, maksudnya ada tindak lanjut dari kegiatan profil kita ini. Ayo kita pasang itu di kelas profil belajar Pancasila supaya anak ini nanti dia terbaca terus, jangan hanya di gerbang. Kenapa? Karena nilai proyek itu dia masuk nilai profil belajar Pancasila. Di dalam modul ajar atau RPP juga memuat nilai profil belajar Pancasila. Jadi jika ada ditempelkan di kelas-kelas nanti, anak dia akan dekat dengan tulisan-tulisan nilai profil belajar Pancasila. Tidak hanya di depan gerbang itu saja. Kenapa? Karena kita sudah memakai kurikulum Merdeka. Sasaran dari nilai kita ini adalah nilai profil belajar Pancasila. Namun di luar pada itu ada juga nilai-nilai dari instansi lain seperti dari IBO, Primary Years Program. Itu ada seperti toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, dan segala macam itu sampai komitmen. Juga ada dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Commission. Jadi cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, kejujuran, diplomatis, hormat, dan santun, dermawan, sampai ke toleransi. Ini juga ada lagi dari Lev Long Du dari orang Cina, seperti kerampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, kemudian juga usaha, kemudian berorganisasi, kesabaran. Nah, nilai-nilai inilah nanti yang kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Jadi bagaimana caranya? Nanti kita sampai ke situ. Jadi nilai-nilai inilah yang dikatakan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang mau supaya kita, anak kita ini dia selalu terdengar, terbiasa dia dengan mendengar nilai-nilai kebajikan ini. Tidak hanya sekedar ke sekolah cari nilai 90 tidak ya, tapi nilai-nilai yang lain yang mengangkat karakter anak didik kita agar mereka bisa menjadi manusia yang beradab setelah mereka dewasa nanti. Nah, jadi berkaitan dengan nilai-nilai tadi, ada 3 motivasi perilaku manusia berperilaku ya. Ada 3 penyebab manusia itu berperilaku. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang dilakukan hanya untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis bersifat. Jadi misalnya dilakukan ini hanya untuk supaya aman, tidak terjadi hukuman kepada mereka. Jadi akhirnya apa tadi, peraturan itu dilaksanakan, tapi tidak dari dasar dirinya, lebih kepada untuk menghindari hukuman, karena tidak nyaman seandainya itu dilanggar nanti terjadi hukuman. Artinya motivasi itu terjadi hanya karena segan sama penguasa atau atasan, bukan karena dari kita sendiri. Kemudian perilaku yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau reward, penghargaan dari orang lain. Dilakukan hanya untuk mendapat pujian dari orang lain ya. Misalnya karena segan atau saya nanti dipuji,
Berarti tujuan motivasi tersebut bukan dari diri sendiri, balik lagi kepada penguasa atau atasan ya, karena hanya lebih kepada mendapat pujian. Itu masih termasuk motivasi eksternal, artinya motivasi karena dari orang luar. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah motivasi yang sebaiknya kita tanamkan baik itu ke diri kita sendiri maupun kepada anak murid kita. Jadi sebelum ke anak murid, dari kita sendiri dulu motivasi ini ditanamkan. Dari motivasi inilah akan timbul nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dilakukan dan karena nilai-nilai ini diyakini akan membuat dia merasa bertanggung jawab, dia akan termotivasi, akan menjadi manusia yang memiliki dengan nilai-nilai keyakinan ini akan menjadi suatu kebiasaan baik. Nah, ini namanya nilai-nilai seperti ini, nilai-nilai yang bersumber dari dia sendiri. Dia meyakini nilai ini, dia melakukannya bukan karena orang lain, tapi karena dia perlu, dia butuh nilai itu, dia butuh seperti tanggung jawabnya, mandirinya, integritasnya, disiplinnya, dia butuh. Itu namanya nilai, itu namanya motivasi internal dari diri sendiri, bukan karena atasan, bukan karena orang tua, bukan karena kawan, bukan karena pasangan ya, bukan karena siapa-siapa, tapi lebih kepada kemauannya sendiri. Apabila dia tidak menanamkan konsep disiplin ini, dia merasa tidak nyaman, dia merasa terganggu, risih dia merasa bersalah pada dirinya karena dia sudah merasa keluar dari konsep disiplin tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, terkait dengan nilai motivasi manusia sebelumnya. Jadi selain dari itu ada juga teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman. Kita tahu di sekolah, di satuan pendidikan kita itu tetap ada itu ya hukumannya, hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Mungkin konsekuensi atau restitusi ini, apalagi restitusi yang baru kita dengar, karena ini belum terbiasa lagi apalagi diterapkan ya, mendengarnya aja kita baru, apalagi menerapkannya di lingkungan sekolah. Yang biasa kita terapkan itu biasanya hukuman. Jadi pada kurikulum Merdeka ini mulailah diangkat istilahnya itu konsekuensi dan hukuman, agar kita buru-buru keluar dari cara paradigma lama atau berpola pikir lama itu. Kita mulai di ansur-ansur supaya menerapkan konsekuensi dan restitusi. Walaupun ini nanti semuanya ada ketidaknyamanan di dalamnya kecuali restitusinya. Yang pertama hukuman ini sifatnya tidak terencana atau datang tiba-tiba saja ya, spontan. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Biasanya hukuman seperti itu. Apabila ada yang bersalah, langsunglah terlontar hukuman untuk anak tersebut ya. Kemudian hukuman ini bersifatnya satu arah ya, tidak terjadi dari kedua belah pihak ya, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan sebelumnya atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Kemudian hukuman ini diberikan bisa berupa fisik, bisa psikis ya. Jadi anak-anak di situ akan merasa tersakiti. Karena apa? Karena dia sebelumnya tidak ada disampaikan, tidak ada kesepakatan sebelumnya, tidak ada diberitahu. Tiba-tiba saja, misalnya datang terlambat, kamu terlambat ya gini ya, langsung anak itu dihukum. Misalnya push up 10 kalinya, kan anak tidak tahu apakah dengan risiko terlambat ini hukumannya apakah push up atau apakah misalnya keliling lapangan, kan dia tidak tahu sebelumnya. Nah, berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru ya, atau sekolah.
dan murid sudah mengetahuinya. Misalnya kan kalau kamu terlambat, kamu ini hukumannya. Kalau kamu bandel, kamu ini hukumannya. Kalau kamu mengganggu teman, ini hukumannya. Jadi anak sudah tahu, itu namanya konsekuensi. Apabila dilanggar, anaknya sudah tahu hukumannya. Jadi berbeda dengan hukumannya tidak tahu dia. Jadi pada konsekuensi murid tidak tapi murid pada konsekuensi ini dibuat tidak nyaman juga. Kenapa? Karena dia seandainya dia melanggar, kita kan tahu anak murid ini, karena apalagi di usia SD, dia tetap akan melanggar hukuman. Walaupun kita sudah memberitahunya. Kenapa? Karena ini mereka berpikirnya masih dalam masa bermain. Mereka belum fokus untuk serius. Walaupun udah bilang misalnya kalau kamu terlambat 3 kali, kamu dihukum hukumannya ini. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tetap juga dilanggar. Jadi anak akhirnya tidak nyaman juga di situ. Nah, karena dia akan dihadapkan dengan hukuman yang tidak dia sukai. Karena kita tahu semua orang tidak suka dengan hukuman. Jadi kalau murid itu dihukum, misalnya saat jam istirahat misalnya dihukum, dia akan kehilangan hak istirahatnya. Harusnya pas saat istirahat mereka jajan misalnya atau bermain, karena dia harus menjalani hukuman. Atau misalnya pagi hari dia dihukum, dia akan kehilangan hak belajarnya, dia akan ketinggalan pelajaran. Dan yang ujung-ujungnya anak ini dia akan mendapat malu, dia akan dibully oleh teman-temannya akan mengejek, karena dia terlambat. Jadi ternyata konsekuensi ini juga tidak nyaman digunakan. Tetapi dalam pada itu kita juga berpikir, karena kita dari zaman dahulu kita terbiasa dihukum, walaupun kita tahu apa itu hukumannya. Karena alasan kita guru-guru ini untuk mengajak anak ini biar dia takut, untuk mengajak anak ini biar dia terbiasa, biar dia disiplin, biar dia nggak berbuat lagi. Ternyata pola berpikir seperti itu masih kategori dengan cara berpikir lama. Jadi yang bagusnya yang mana? Ya ini yang bagusnya restitusi, yang bagusnya ya. Jadi bagaimana pula dengan restitusi itu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Maksudnya di sini kembali ke dalam kelompok ya. Maksudnya kodrat mereka bisa dia kembali lagi kepada dia selayaknya. Karena kalau anak dihukum atau melalui hukuman atau konsekuensi, dia pasti ada rasa takut, gelisah, tak cemas dia ya. Jadi kita ingin menghilangkan rasa inilah kepada anak dengan melalui namanya restitusi. Jadi bagaimana cara penerapan restitusi itu? Misalnya anak dipanggil, dia misalnya terlambat, dipanggil, kenapa kamu terlambat? Biarkan anak menyampaikan alasan. Jangan kita guru, kita yang yang menyampaikan ide kita. Biarkan anak dia menyampaikan alasan-alasannya. Oh begitu. Setelah anak menyampaikan alasannya, kita sebagai guru menguatkan anak itu kembali. Oh begitu ya. Iya, berbuat kalau terlambat itu dia wajar. Ibu dulu juga pernah terlambat seperti kamu. Tapi nanti jangan dibuat lagi ya. Bisa Bu. Menurut kamu kalau terlambat itu bagus nggak? Biarkan dia yang menjawab. Enggak Bu. Nah, kalau menurut kamu kalau terlambat itu melanggar keyakinan apa? Maksudnya yang tadi itu kan, yang nilai-nilai kebajikan universal itu. Jadi untuk anak-anak sekolah ya, terutama di satuan pendidikan, yang diharapkan nanti adalah kepada restitusi, bukan kepada hukuman atau konsekuensi. Tapi pelan-pelan kita beralih, jangan sekali rak ya, kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Siswa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk ada orang yang menjadi korbannya. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan ya. Jadi maksudnya tawaran, nanti sekiranya terlambat berikutnya gimana? Bersedia nggak kamu? Misalnya kan, bersedia katanya, berarti dia kan sudah konsekuen dengan tindakannya. Kemudian restitusi itu juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalnya anak itu terlambatnya karena apa? Saya tadi
kesiangan Bu, kenapa kamu kesiangan? Gini-gini. Oh begitu ya. Karena saya ada menolong kembali agar selanjutnya mereka bisa berpikir dengan tindakannya dari dirinya sendiri, bukan karena gurunya. Kemudian ya, restitusi itu adalah fokus pada solusi, maksudnya anak ini mencari solusi bagaimana selanjutnya agar dia tidak melakukan kesalahan lagi. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya, maksudnya mengembalikan dia mengetahui bahwa dia sudah salah, jadi dia berpikir selanjutnya untuk tidak mengulanginya lagi. Selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ya. Mudah-mudahan nanti di semester 1 tahun ajaran baru kita menerapkan keyakinan kelas. Mungkin masih banyak yang bingung apa itu keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Keyakinan kelas dengan kesepakatan berbeda. Nanti saya juga akan coba praktekkan cara membuatnya. Jadi kesepakatan kelas ini berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun. Kesepakatan kelas yang dibuat ini adalah yang menuntun pada nilai-nilai positif yang berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid dalam proses pembelajaran. Jadi keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan kelas yang diyakini bersama ya. Jadi kesepakatan kelas ini isinya apa? Yaitu berisi nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi pembentukan keyakinan kelas ini nggak bisa sendirinya. Semua siswa itu nanti harus mengeluarkan isi dari kesepakatan kelas itu ya. Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, maksudnya lebih dalam ya, lebih dapat dan lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal ya, pernyataan yang tadi yang banyak tadi kan. Kemudian juga pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuknya biar anak mudah mengingatnya ya. Karena nanti akan ada evaluasi sekali sebulan. Ada beberapa anak misalnya, Bu, tambah lagi, tukar lagi keyakinan kelasnya Bu. Misalnya bisa dilakukan seperti itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi ya, tidak hanya beberapa orang saja, tapi semua anak. Disitulah mereka mengeluarkan isi hati mereka yang bagaimana kelas itu sebagusnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak monoton, misalnya sekali 6 bulan
ada piket. Piket. Terus apa lagi? Melaksanakan tugas yang sudah diamanahkan. Oh, banyak kali. Hari ini bawakan tugas Harus satu. dikerjakan. Tugas harus Dikerjakan. terus lagi bawakan ke salah satu. Tidak boleh makan saat belajar. Tidak boleh makan saat belajar. Biasanya kan anak-anak ini suka makan. Terus makan. Tidak boleh jalan-jalan saat belajar. Tidak boleh jalan-jalan. Tidak boleh mengganggu teman ya. Kemampuan dalam berbicara. Bukan. Mendoakan yang jelas. Mendengarkan penjelasan guru. Jangan. Berarti yang merah. 9 itu dan lain-lain. Dan lain-lain. Masa 10 dah? Boleh mengganggu teman. 10 lain-lain. Tidak, 10. Ya, Bukan itu. Kopi kok. Tidak boleh lah ya. ngantuk lapar ya? Mangkaikan mantu ya. Kita pilih. Hai. Tidak apa lagi? Lagi satu lagi pas Memakai seragam sesuai jadwal. Oke, memakai seragam sesuai jadwal. Rapi dalam berpakaian. Sesuai jadwal. Ini namanya kesepakatan atau peraturan kelas. Kesepakatan ini semua siswa dia berhak mengeluarkan suaranya. Jadi nanti misalnya siswanya ada 30, saya begitu nanti kasihan anak yang tidak tertuliskan namanya dia merasa kecilasi. Ya, jadi semuanya dituliskan. Kalau perlu pakai kertas saja, suruh dia daftar. Kalau capek di bukunya nulis, kasih aja kertas, dan pegang aja. Jadi dia merasa dia dipedulikan dalam itu ya. Kalau kita pilih-pilih, anak dia merasa sangat kecil hati dia nanti. Jadi, tapi cara mencarinya nanti gimana? Nah, ini namanya kesepakatan kelas. Sebelum ini dijadikan keyakinan kelas, kita ambil yang positifnya, kita balikkan dia menjadi hal yang positif. Memang tepat waktu kalimat positif, ya, kalimat positif, ya, kalimat positif. Berbicara bergantian positif, buang sampah pada tempat, Positif. ada piket kelas. Tugas harus dikerjakan. Tidak boleh makan saat belajar. Positif. Positif. Negatif. Tidak boleh oh ya tidak boleh makan. Tidak. Menjadi positif. Bagaimana caranya? Agar Saat kita belajar. kalimat Positif. Mana kalimatnya? Makan. Yo. Makan saat jam istirahat. Dia tidak jalan-jalan saat belajar. Nah, kalimat positifnya tertib saat belajar. Tertib saat belajar. Nomor 8 positif, nomor 9 tidak boleh mengganggu teman. Nah, yang positifnya gimana kalimat positifnya? Tidak boleh mengganggu teman. Positifnya? Gimana? Kalimat positifnya gimana? Tidak boleh mengganggu teman. Teman dengan baik. Berteman dengan menjaga yang tidak boleh ini kalimat negatif dirubah jadi positif. Bagaimana kalimatnya? Bunyinya Bermain bersama teman. Bermain bersama teman. berteman dengan baik. Bermain dengan baik.
positif yang diturunkan dia lagi menjadi kalimat positif. Setelah dapat kalimat positif barulah kita buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu apa? Nah, ini nomor 1 ya. Nah, datang tepat waktu. Nilai keyakinan apa? Datang tepat waktu. Disiplin. Itu dia namanya nilai keyakinan. Disiplin. Disiplin dulu. Oke, ya. Disiplin waktu ya. Iya Bu. Waktu. Ya, nomor 2 lagi. Berbicara bergantian. Apa nilai keyakinannya? Berbicara disiplin waktu. Ya, nomor 2 itu nilai keyakinannya apa? Berbicara bergantian. Apa itu nilai kebajikannya? Hah? Berbicara bergantian berarti menghargai kan? Ya, menghargai teman, menghargai orang lain. Nomor 3, buang sampah pada tempatnya. Apa tuh makna kebajikannya? Berarti kebersihan. Selain dari kebersihan apa lagi? Dari kata buang sampah. Nilai kebajikannya. Apa lagi? Selain dari bersih apa lagi yang didapat dari membuang sampah pada tempatnya? Apa lagi yang didapat? Kelihatan kan? Ada piket kelas. Apa itu? Nilai kebajikannya apa? Hah? Ada piket keteraturan. Teratur kan? Ada yang lain? Keteraturan. Ada tak? Ada piket kelas. Lihat yang kelima. Tugas harus dikerjakan. Masuk ke mana? Tanggung jawab. Bertanggung jawab. Yang keenam, makan saat jam istirahat. Kemana masuknya itu nilai kebajikan apa? Makan saat jam istirahat, nilai kebajikan apa? Makan saat jam istirahat berarti? Nomor 7, tertib saat belajar. Tertib juga ya. Tertib saat belajar. Nomor 7, tertib juga. Ya, nomor 9, bertemu dengan baik. Berarti menghargai. 8 terlewat ya. Sopan dalam berbicara berarti sopan santun. Sopan santun ya. Sopan dalam berbicara tidak berbicara sopan berarti nilai kesopanan. Nomor 9, berteman dengan baik berarti nilai bersama. Ya, menghargai, berteman dengan baik ya. Berarti apa? Menghargai kebersamaan bisa menghargai kebersamaan. Oke. Ini bisa nanti dikembangkan ya. Kebersamaan. Karena
satu perilaku bisa beberapa nilai ya. Pertama, dia nomor 10 memakai seragam. Memakai seragam itu apa? Tertib juga ya? Disiplin. Disiplin ya. Oke. Disiplin ya. Kenapa? Disiplin dia memang mengikuti sesuai aturan. Nah, Disiplin. ini kan ada yang sama nih. Ini kan keyakinan itu kan tak boleh banyak-banyak. Kalau terlalu banyak nanti anak susah mengingatnya. Ya, nanti ini disaring lagi. Yang mana lah anak nanti sama anak setuju tak? Setuju tak? Setuju. Mana? Setuju tak? Enggak bu. Kenapa? Gini bu. Boleh dibatalkan. Jadi nggak bisa kata tadi tahu. Karena apa? Karena kita sekarang Kak Ayu sama aku. ini adalah berpihak pada anak, bukan berpihak pada guru ya. Kalau berpihak pada guru, mau apanya guru, apa katanya guru, bukan apa katanya anak ya. Kita dengarkan anak. Karena itu kebutuhan mereka. Mereka perlu dihargai, mereka perlu didengarkan ya. Mereka akan merasa Habis bangga dah. apabila guru Mati. mendengarkan mereka. Apalagi ide-ide mereka didengarkannya. Jadi ini disaring lagi. Jadi misalnya angka 7 kesepakatan yang diambil. Misalnya yang diambil yang mana misalnya 1, 2. Tanya lagi kan, setuju nggak nomor 1 misalnya? Setuju. Ini kan ada yang sama nih, tertib. Jadi ini yang 2 ini dilebur. Jadi yang 1 mereka ya. Kemudian ini menghargai ada, ini juga menghargai orang lain. Ini juga dilebur jadi 1. Ini disiplin juga. Nanti sama anak disiplin itu tidak hanya pakaian saja yang disampaikan ya, tapi waktunya juga, disiplin belajarnya juga. Karena disiplin ini luas ya, namanya waktu saja, tidak seperti itu ya. Jadi inilah dia bentuk misalnya yang diambil 1, 2, 3, 4, 5, ini 6, 7. Sudah selesai. Itulah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Jadi nanti pembelajaran baru boleh Bapak Ibu terapkan di kelas ya. Nanti misalnya kan disiplin itu apa-apa saja, sopan itu apa-apa saja. Ya. Kalau dibilang seperti ini nanti anak bingung, tertib. Enggak ya, nanti bingung apa yang tertib ini. Disampaikan bahasa sederhananya. Ini kan namanya bahasa kayak gini ini kan udah tinggi kan. Jadi nanti misalnya untuk kelas tinggi misalnya menggunakan ini, kalau kelas rendah pelan-pelan dulu dari kesepakatan kelas menuju ke keyakinan kelas. Tapi kalau dia sudah berbentuk ke keyakinan kelas, ini saja yang muncul, nilai kebajikan saja. Tapi kalau bentuk kesepakatan seperti ini yang muncul, tetapi hilangkan kata negatif, ambil yang positifnya saja. Gitu ya Bapak Ibu. Saya minta waktu lagi karena belum sampai sama kira. Sampai. Ya. Jadi sampai waktu lagi ya. Aduh. Nah, kemarin kan ini sambil-sambil aja, sambil menjelaskan. Jadi nanti ini bisa diterapkan nanti ya. Itu perbedaan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu usahakan ya, hindari kata-kata yang negatif. Usahakan semuanya kata positif. Misalnya kita ini dari produk zaman dahulu terbiasa dengan kata tidak, jangan terlambat, jangan berkelahi, jangan. Jadi anak ini yang termasuk ke otak dia itu jangan. Kenapa? Kata itu yang pertama didengar, jadi jangan ada yang terdengar. Jadi semacam kata mengekang sama dia kan. Kata itu semacam kata yang berat. Kenapa? Karena dia semacam mengekang, mengikat mereka. Jadi kata tidak, kata jangan diganti dengan kata positif. Belajar dengan baik. Jadi belajar itu yang pertama diterap mereka ya. Berkata sopan berbicara, sopan yang tertangkap mereka. Karena kayak kita pergi misalnya disuruh membeli garam ke kedai, pergi ke kedai beli garam, duitnya ditinggal, orangnya udah pergi. Kayak gitulah ditanyakan. Jadi kata negatif itu usaha kita hilangkan. Kita ini semuanya dari zaman dahulu seperti itu kan.
Jadi kita sebagai guru pun berusaha juga sekarang dalam masa belajar juga berusaha mengubah kata-kata seperti itu. Pastilah nanti di dalam prakteknya pasti adalah terucap dan main pastilah. Karena apa? Karena kita kan udah berapa puluh tahun kita hidup sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Tapi setidaknya ini kan kita sudah tahu dengan penemuan-penemuan seperti itu, kita pelan-pelan berupaya merubah kebiasaan tersebut dengan menggunakan kata-kata yang positif. Kenapa? Karena yang kebiasaan-kebiasaan positif itu hasilnya biasanya positif juga ya. Mudah-mudahan upaya kita ini yang sekarang nanti terasanya nanti anak-anak ini setelah mereka dewasa. Karena yang kita kan kita ini produk dari zaman kita kecil-kecil dulu, inilah kita hasilnya. Baik, selanjutnya saya minta waktu lagi. Ini karena masih ada waktu saya, ini contohnya ya. Oke, gas dulu. Saya redupkan lagi. Kopi loh. Ini ya, selanjutnya ini maaf Pak, saya hapuskan dulu ya. Nah, ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia ya. Ini juga berkaitan dengan anak didik kita ya. Manusia itu berperilaku karena ada beberapa kebutuhan dasar mereka ya. Kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan dan melanggar peraturan, jadi saat itu mereka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi kita nggak bisa mencap atau menilai seseorang itu langsung dengan kalimat negatif. Dia tentunya berbuat seperti itu ada penyebab dia kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Misalnya yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup apa contohnya? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Jika mereka misalnya anak ini dia tidak mendapat salah satu di antaranya, dia akan berperilaku yang mengganggu temannya. Misalnya dia mengambil makanan temannya, meminta-minta sama temannya, atau misalnya bahkan sampai mencuri. Kenapa? Karena dia lapar. Jadi dia mencuri itu bukan karena kemauannya. Kenapa? Karena lebih daripada kebutuhan supaya dia bertahan hidup. Kalau dia tidak melakukannya, dia bisa misalnya menyebabkan dia sakit atau bahkan meninggal karena tidak terpenuhi kebutuhannya tadi. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya seperti apa? Dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Misalnya ada anak ini dia ingin bergabung ke kelompok lain, tapi dia tidak diterima oleh kelompok itu. Kenapa? Karena menurut mereka tidak sefrekuensi, tidak selevel. Apa yang terjadi? Anak ini akan mencoba-coba bagaimana kelompok itu rusak. Itu namanya salah satunya juga adalah rasa kasih sayang. Atau misalnya dia di sekolah selalu murung, kenapa? Karena dia di rumah misalnya kurang ada rasa kasih sayang dari orang tua, sehingga dia malas belajar, malas dia mau berbuat apa saja. Jadi kita nggak bisa menilai langsung anak ini tuh malas ya. Jadi kita harus cari dulu apa sebab dia melakukan seperti itu. Dengan adanya dialog, diskusi dengan anak tersebut, disitulah kita akan tahu apa yang menyebabkan dia berbuat seperti itu ya. Dengan membuka ruang diskusi dengan murid, anak akan merasa dekat dengan kita dan dia akan mencurahkan apa yang kurang dari mereka. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan seperti harga
diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Contohnya apa? Misalnya anak ini dia pintar, jadi dengan kita memuji dia akan merasa bangga. Dengan melalui pujian, anak ini dia akan semakin termotivasi. Kamu pintar ya, nanti kamu lebih rajin lagi belajar. Di situ dia akan ada merasa suatu energi positif memotivasi dia. Dan anak ini misalnya dia hebat berprestasi, kita kasih dia kesempatan lagi untuk mengikuti lomba-lomba gitu kan. Di situ juga termasuk dengan orang memuji dia, dengan orang memilih dia akan merasa dia diakui. Jadi dengan adanya pengakuan, dengan adanya kesempatan kepada dia akan semakin dia merasa ada kemajuan selanjutnya untuk lebih meningkatkan motivasi dia. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Jadi misalnya gini, anak ini kita beri kebebasan dia ya. Jangan hanya itu saja. Misalnya ada anak berpendapat, bukanlah Bu, jangan itu terus. Itu namanya termasuk kebebasan. Dengan dia mengungkapkan ide dia itu, dia kita mendengarkannya, dia merasa di situ dia sudah diakui, dianggap dia di situ. Karena ide dia didengarkan. Jadi guru memberikan kepada dia untuk bebas mengeluarkan pendapatnya. Begitu juga dengan dari guru terbaliknya terhadap siswa. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan apa contohnya? Bermain, humor, antusias dan tertawa. Jadi ada kalanya anak itu dia suka mengganggu teman. Tujuannya apa? Untuk senang-senang aja, untuk iseng-iseng aja. Bukan untuk karena perilaku dia tidak ya. Lebih kepada dia senang-senang aja. Jadi anak yang iseng, anak yang mengganggu teman ini jangan langsung kita cap anak itu bandel atau nakal ya, tidak. Tentunya dia ada alasannya dia berbuat seperti itu. Jadi inilah 5 dasar kebutuhan manusia. Apabila tidak terpenuhi salah satu di dalamnya, manusia tersebut dia akan berbuat keluar dari perilakunya yang seharusnya. Begitulah dengan anak didik kita di sekolah ini. Apabila anak didik kita ada yang berperilaku yang keluar dari perilaku yang seharusnya, kita nggak boleh langsung mencap mereka itu sebagai anak yang bandel, yang nakal, yang liar, yang segala macam. Tidak ya. Itu semua ada penyebab mereka berbuat. Kita tengok di dalam 5 kebutuhan dasar ini, di mananya yang kurang, di mananya anak ini yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Apakah karena bertahan hidupnya, apakah kasih sayang dan rasa diterimanya, apakah penguasaannya, atau apakah kebebasannya, atau apakah agama Kristen, ya. Protestan masih kan? Selanjutnya Hindu, Buddha, Konghucu 6. Konghucu kan dari Akira. Konghucu Cino. Nah, ini ada contoh ya, murid kelas 2. Iya, apa yang nggak baca itu? Ini 5 posisi kontrol guru. Ya, sekarang kita tanya lagi kepada diri kita. 5 posisi kontrol guru ini ada 5 ya. 1 sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk, menghardik, ya. Kemudian kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bila jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid ini mungkin akan dibocorkannya seperti apa motor gurunya ya. Itu biasanya ada SMA itu sampai kayak gitu ya. Jadi apakah karena ke diri kita, apakah kita di posisi penghukum? Nah ya, ini ciri-cirinya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut tapi dalam ya. Karena suaranya memelas, bahasa tubuhnya merapat dan anak lesu. Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian penghukum ini murid dia menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid yang
murid yang di posisi ini bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Kenapa? Karena dia merasa tak bersalah terus dengan perbuatannya. Ya, lebih ngeri lagi dari penghukum tadi. Kalau penghukum kan langsung, kalau penghukum merasa bersalah itu ke dalam perginya. Ya, karena dia merasa bersalah terus dengan kata-kata yang diucapkan oleh guru tersebut. Kemudian teman, pada posisi ini murid tidak akan guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, bujukan ya. Posisi teman pada guru bisa dikatakan apa positif. Yang positifnya berupa hubungan baik yang terjalin antara murid dan guru menggunakan hubungan baik yang luas serta mempengaruhi seseorang. Yang negatifnya murid ini akan tergantungan sama guru tersebut ya. Dia hanya berperilaku baik hanya pada guru tersebut, tapi pada guru lain tidak. Kenapa? Karena hanya pada guru tersebut yang mengalami tindakannya tersebut ya. Jadi nada suara pada posisi teman ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat, mata dan senyum. Nah itu pada posisi teman ya. Kemudian yang berikutnya pemantau. Pemantau berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, yaitu murid tadi ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Artinya murid sudah tahu dia peraturannya, dia sudah tahu konsekuensinya. Jadi biasanya pemantau ini berdasarkan catatan-catatan. Misalnya berapa kali murid itu melanggar, guru ada memegang catatannya. Jadi murid memahami konsekuensinya harus dijalankan karena telah melanggar ya. Salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi di sini ya, yang berlebihan. Waktu jam istirahat dan mengerjakan kelas. Guru tetap harus memantau muridnya dengan semua perilakunya ya, dengan semua perilaku dan catatan-catatan yang dipegangnya. Jadi murid di sini dia masih tetap nyaman karena dia sudah dipantau, walaupun ada konsekuensi nanti apabila dilanggar. Sebelumnya berlaku itu salah, dia juga sudah tahu konsekuensinya ya. Jadi sini juga mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas kesalahannya sendiri. Jadi posisi manajer ini kembali kepada cara restitusi tadi ya, yang saya sampaikan di awal tadi, kembali kepada cara restitusi, yaitu menanyakan kepada murid kenapa dia berbuat, apa permasalahannya, bagaimana dia bisa melanggarnya, bagaimana cara dia mengatasinya. Jadi semuanya diserahkan kepada murid, bukan guru ya. Nah, apa keyakinan apa yang sudah kamu langgar, kesepakatan apa yang sudah kamu langgar, ini saya melanggar ini. Bagaimana cara kamu mengatasinya? Biarkan dia menyelesaikannya sendiri. Guru hanya memfasilitasinya saja ya. Jadi di sini sebagai manajer, guru tidak mencari solusi. Yang mencari solusi adalah murid sendiri. Murid yang berbuat, murid yang bertanggung jawab, dia nanti yang menyelesaikan solusinya kembali ya. Di situ apabila itu diterapkan nanti akan terjadi murid dia akan berpikir kritis ya, karena dia karena dia nanti menciptakan di situ murid-murid yang berpikir atas perilakunya. Nah, dari 5 posisi kontrol guru ini tanya ke diri kita, di mana posisi saya? Apakah penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer? Yang lebih bagus itu adalah manajer, teman, dan juga pemantau. Yang paling berbahaya adalah membuat orang merasa bersalah. Menghukum juga kurang baik juga. Kenapa? Karena langsung tiba-tiba ya, membuat merasa bersalah ini dia mendam ke dalam. Ini bisa membuat anak menjadi orang bertumbuh menjadi anak yang bisa menyakiti dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya, ya. Karena dia bahasa yang disampaikan oleh guru lembut, tapi sangat menyakitkan hatinya masuk ke dalam. Jadi kita upayakanlah, kita ansur-ansur,
menghindari posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kenapa? Karena ini berdampak luar biasa kepada mereka saat mereka didesak nanti. Mereka akan terus mengingat kita ya dengan posisi yang tadi, yang dua tadi. Mereka akan mengingat kita sampai kita besar, sampai mereka besar nanti. Mereka akan mengingat orang yang telah membuat dia merasa dihukum dan merasa bersalah tersebut. Jadi saya pun di sini masih dalam banyak tahap belajar. Walaupun saya menyampaikannya, saya lebih kepada berbagi. Hari ini yang saya fokuskan adalah keyakinan kelas. Namun daripada itu, ayo kita sama-sama belajar. Namanya kita manusia ya, maunya belajar dan berupaya terus berubah keluar dari cara berpikir lama. Ayo kita asur-asur kepada cara berpikir baru. Kenapa? Karena sekarang ini udah zamannya era digital, sudah kencang sekali perubahannya, tidak seperti dulu-dulu lagi ya. Jadi kita sebagai guru pun harus pandai pula menyesuaikan diri kita di zaman sekarang ya. Jadi kepada Bapak Ibu, lebih dan kurang selama saya menjadi narasumber, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya saya ada salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azlinda SPD, guru dari kelas 4A, sebagai teman sejawat dari Ibu Mira Ovita, calon penggerak angkatan 10. Dalam kegiatan ini, saya tertarik untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Salah satunya dengan membuat keyakinan kelas seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ira. Alhamdulillah, banyak ilmu yang sudah didapatkan. Saya akan menerapkan disiplin positif dengan membuat keyakinan kelas yang memuat nilai-nilai kebajikan universal. Diharapkan ke depannya nilai-nilai keyakinan kelas ini akan menambah motivasi siswa dalam belajar. Terima kasih kepada Bu Ira. Semoga kita dapat menerapkan disiplin positif dengan optimal di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Al-Farizi. Hari ini kami berdiskusi cara membuat keyakinan kelas. Saya sangat senang sekali karena kami bisa mengeluarkan ide-ide tentang peraturan-peraturan di kelas. Semoga kedepanan peraturan yang telah disepakati dapat dijalankan dengan baik dan menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.